Presentasi selanjutnya dan mempersiapkan PPT-nya kepada Ibu Diah, kami persilahkan. Mohon informasinya, ini Ibu Diah menggunakan 2 perangkat karena kamera PC-nya tidak berfungsi dan baik. Dia menggunakan HP untuk solusi supaya ekspresi mimik wajah terlihat ya Bu ya. Nah, silahkan Ibu Diah, kami persilahkan dulu. Ya, terima kasih Pak Gede. Saya izin share screen. Apa sudah kelihatan? Sudah Bu. Ya, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberi kesehatan dan sehat selalu. Amin. Amin, Bu. Amin. Sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan dan apa yang didapat hari ini bisa bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Tolong Mas Gede pimpin doa teman-teman. Mari teman-teman, kita berdoa ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Selesai. Ya, terima kasih Mas Gede. Semoga hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tolong Mbak Resti maju ke depan, pimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo teman-teman, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, Tanah air pada tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu kebangsaanku, bangsa dan tanah kebangsaan kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia hiduplah, Indonesia Raya, Indonesia tanahku, negeriku yang suci, Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Mbak Resti sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua kayaknya Bu, sudah hadir semua Ibu Guru. Alhamdulillah. Semoga besok bisa tetap hadir semua ya. Coba sekarang dicek terlebih dahulu pakaiannya apakah sudah rapi? Sudah Bu. rapi Bu. Sudah. Iya, pinter. Kursinya diluruskan ya, agar nanti bisa belajar dengan nyaman. Coba sekarang diluruskan dulu kursinya. Nah, sudah Bu. Sudah ya? Guru. Iya, pintar. Masih ingatkah kalian dengan materi pembelajaran sebelumnya? Lupa Bu, lupa. Loh, kok lupa? Apa yo? Kemarin kita main sudah terus belajar. saya Bu. Kemarin matematika main Bu. terus. Iya, main Kemarin HP. kita sudah belajar bagaimana cara menyayangi dan merawat hewan. Coba sekarang perhatikan gambar. Gambar apakah itu?
Gambar kasih Gambar makan ayam. ayam, Bu. Gambar Iya, ayam, Bu. betul, gambar kasih makan ayam. Ya, iya betul. Gambar tersebut Benny sedang memberi makan ayam. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat mengidentifikasi isi dongeng, kisah petani, dan anak harimau dengan tepat. Peserta didik dapat menganalisis pesan dalam dongeng, kisah petani, dan anak harimau dengan bahasa sendiri secara tulis. Peserta didik dapat mendemonstrasikan hasil analisis isi dongeng, kisah petani, dan anak harimau dengan benar. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan jawaban soal cerita perkalian dengan menggunakan sifat komutatif dengan benar. Yang terakhir, peserta didik dapat menunjukkan penyelesaian masalah terkait sifat komutatif pada soal cerita perkalian dengan tepat. Kegiatan intinya, yang pertama kita coba perhatikan gambar apa ini. Gambar lagi nonton ya itu Ibu Guru. Lagi nonton, Iya, Bu. betul, Ada lagi nonton. Ya. Benny sedang menonton video tentang harimau. Ya, harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di dalam video terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Coba sekarang perhatikan video berikut. Nggak ada suaranya, Bu. Suaranya tidak ada kau buah itu tuh? Iya. Nggak ada, Bu. Iya. Tadi kalian sudah melihat videonya ya? Sudah Bu Guru. Sudah ditonton Bu. kan videonya? Sudah. Bu. Iya. Bu Guru. Iya, pinter. Nah, sekarang bercerita tentang apakah dongeng yang kalian tonton tadi? Tentang petani, Bu. Petani, Iya, Bu. betul, tentang petani. Dongeng tersebut bercerita tentang seorang petani yang bernama Ki Maulaya yang sedang menolong anak harimau. Kemudian, kenapa anak harimau harus ditolong? Karena Apakah ada yang tahu? termasuk hewan terlindungi, Bu. Iya, betul. Karena anak harimau terjebak di dalam sebuah lumpur. Ya. Apa yang didapat Ki Maulaya akibat kebaikannya? Coba Mbak Nari, apa? Masih di-unmute, Bu. Nggak tahu. Iya, setelah kejadian tersebut, induk harimau menjaga dan melindungi Ki Maulaya. Karena kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kemudian pesan dalam dongengnya, jangan pernah takut berbuat baik kepada siapapun. Nah, selanjutnya,
kalian tadi kan sudah menonton video. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Mas I Gede, yang kedua Mbak Ayu, yang ketiga Mbak Sulfiana, Mbak keempat Bu Laila. Kelompok 2 Mas Aza, Mbak Adisti, Mbak Wahidatun, dan Mbak Riawiyati. Kelompok ketiga yaitu Mbak Zaga, Mbak Nari, Mbak Septri. Iya. Sudah, sekarang silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, Septri. Ayo, Ya. bergabung sama Zaga lagi. Sama Laila. Ayo sini. Sama Zaga lagi. Ayo, Sudah bergabung dengan kelompoknya ya. Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nah, di sini nanti dituliskan nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, siapa saja, ditulis namanya. Ya, paham? Paham, Bu Guru. Paham, Bu. Kemudian petunjuknya. Nanti jika kalian menemukan kata yang sulit, langsung tanyakan saja kepada Ibu Guru. Dan kedua, kerjakan tugas sesuai dengan perintah. Untuk lebih memahami, bacalah dengan sungguh-sungguh tugas yang akan dikerjakan. Nah, ini. Diskusikanlah bersama kelompokmu. Nah, tadi sudah ditonton kan videonya? Ya, Sekarang Bu. coba didiskusikan. Dibaca dulu terlebih dahulu ceritanya ini. Kita dongeng kisah petani dan anak harimau. Nanti dibaca dulu. Ya. Dibaca dulu, Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kalian baca terlebih dahulu. Sudah dibaca ya? Sudah selesai membacanya? Sudah, Bu. Sudah. Nah, kalau sudah selesai membaca, kemudian di dalam LKPD terdapat sebuah pertanyaan. Nanti kalian jawab pertanyaan tersebut bersama teman kelompoknya masing-masing. Ya, paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang coba dikerjakan dulu sama teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 10 menit. Iya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ayo, Bu Nari, tulis ya jawabannya. Nanti saya cari jawabannya. Ya, ayo. Kerja kelompok. Nggak ada yang diam. Nggak ada yang diam. Ya, Harus saling membantu. Siapa tokoh Iya, Bu. dalam pesan apa itu apa, Bu? Diisi apa itu, Bu? Nah, pesan. Yang nomor Pesan 3, yang Bu. ada dalam cerita tadi apa coba? Tadi sudah Ibu jelaskan. Ayo, apa? Ya, Bu. Pesan Apakah amanah. sudah selesai? Pesan amanah. Kami sudah, Bu. Sudah, Sudah Bu. selesai ya. Selanjutnya, coba perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk menjawab pertanyaannya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Yo. Ya, Bu. Ya. Semuanya, Kak, Bu. Laila, ayo sini. Ayo, semuanya maju ke depan. Sudah, kelompok 1? Sudah, Bu. Sudah, Gimana, Bu, Bu. jawaban kami? Iya, tolong dibacakan. Baik, Bu. Jawablah pertanyaan berikut. Siapa tokoh dalam dongeng? Siapa tadi kawan-kawan? Siapa? Ayo. Ayo, Ya, Laila. petani. Petani. Petani, Atau ya. Ki Maulaya. Iya, Petani, betul. ya. Tokohnya ada Ki Maulaya.
Kemudian yang kedua, di mana peristiwa dongeng tersebut terjadi? Di hutan. Di mana? Di hutan, Bu. hutan. Iya, Di hutan ya? betul. Di sebuah desa di Pulau Jawa atau di hutan. Tepat. Hutan. Yang terakhir, pesan apa yang dapat diambil dari dongeng tersebut? Kebaikan selalu Harus- dibalas dengan kebaikan, Bu Guru. Iya, pintar. Kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Kemudian, apakah ada yang mau bertanya mengenai jawabannya? Apakah sudah paham? Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Kalau sudah paham, Ibu lanjut. Nah, tadi ceritakanlah kembali dongeng kisah petani dan anak harimau di depan kelas. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mempersiapkan diri. Selanjutnya, masing-masing kelompok silakan maju ke depan untuk menceritakan kembali kisah petani dan anak harimau. Nah, tadi sudah tampil ya. Sekarang terima kasih. Kalian luar biasa. Kelompok lain tolong beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah tampil. Yeay. Yeay. Bagus. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, Ibu punya ice breaking. Ada yang tahu lagunya? Tahu Bu, tahu Bu. Iya. Bu, Mbak Ayu tahu ya? Iya Bu. Nah, kalau Mbak Ayu tahu, Mbak Ayu tolong pimpin temannya di depan. Kita menyanyikan bersama-sama. Oke Bu. Iya. Hmm. 1, 2, 3. 3. Kalau berbuat salah bilang maaf. Maaf. Kalau butuh bantuan bilang tolong. Tolong. Kalau dapat ya, Dapat ucap Ucap terima Kalau Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. permisi. Coba kita ulang lagi sekali lagi. Yang semangat ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Kalau Kalau berbuat salah bilang maaf. maaf. Kalau butuh bilang tolong. Kalau dapat hadiah, ucap terima kasih. Kalau kau mau lewat, ucapkan permisi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu lanjutkan materi berikutnya ya. Nah, tadi di depan, kalian sudah melihat Beni sedang ngapain tadi? Makan ayam, Bu. Beri makan Ayam. 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 Iya, kemudian sore hari setelah menonton video, Beni kemudian ke kandang ayam untuk melihat ayam peliharaannya. Beni memiliki 10 ekor ayam. Saat ke kandang, tanpa sengaja, Beni menemukan beberapa telur di dalam kandang ayam. Beni berpikir, bagaimana jika ingin mengelompokkan 10 ayamnya dan menyimpan telur ke dalam beberapa tempat. Bersama kelompokmu, kita bantu Beni menyelesaikan masalahnya yuk. Nah, tadi kan sudah Ibu bentuk kelompoknya. Kalian tetap di dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Selanjutnya, Ibu akan bagikan LKPD yang kedua. Langkahnya sama seperti LKPD yang pertama tadi. Nah, LKPD yang kedua, ada sebuah soal cerita. Coba diskusikan bersama kelompok kalian. Soal yang pertama. Nah, Beni ingin memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap kandang. Kedua,
Beni kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Coba sekarang didiskusikan dulu bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Ya, Ayo, Bu. Sepri, Siap. ayo, Sepri. Sepri. Ayo diskusikan Zaga, dulu. sini kamu, Zaga. Awas Zaga, loh. Zaga. Ya. Ini nanti nyontek-nyontek nggak boleh. Berapa menit tadi waktunya? 5 menit ya. Ini 2 ekor. Ayo, siapa Apakah tadi? sudah ketemu jawabannya? Sudah, Sudah, Bu, Bu. sudah. Sudah. Apakah ada Lu yang mau jawabannya. maju? Kelompok berapa yang ingin maju? Kelompok 1, Bu. Iya, coba kelompok 1. Berapakah jawabannya yang A? Jumlahnya 10, Bu. Iya, betul. 10. Yeay. Kasih tepuk tangan. Hebat, Kemudian yang B. Apakah ada yang mau jawab lagi yang B? Ayo, Saya kelompok mau. berapa yang mau jawab? Iya, Saya, silakan. Bu. Silakan, Penulisan Mbak Nari. lambang bilangannya adalah 10, Bu. Iya, betul. Kasih tepuk tangan buat Mbak Nari. Yeay. Jadi, penulisan lambang bilangan 5 dikali 2 sama dengan 10. Karena 2 anak ayam masing-masing tempat memiliki 2 induk anak ayam. Kemudian yang B, betul. Penulisan lambang bilangnya 2 dikali 5. Karena setiap kandang terdiri dari 5 induk anak ayam. Jadi penulisannya 5 dikali 2 sama dengan 2 dikali 5. Kemudian soal yang kedua. Ayam-ayam Beni ada yang bertelur. Hari ini Beni mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia ingin mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Coba, yang kedua didiskusikan lagi bersama kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit juga ya. Ayo Apakah diskusi sudah selesai? teman-teman. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu Guru. Sudah. Coba, kelompok berapa yang ingin maju ke depan? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2, silakan maju ke depan untuk mengisi. Digambar ya. Ya. Saya, Bu Guru. Iya, Bu Wahidatun, silakan. Jika ada 20 telur, kemudian kotaknya ada 5 kotak, saya bagi satu-satu dulu ya, Bu Guru ya. Iya, betul. Dibagi satu-satu dulu. Ya, sebentar, Bu Guru. Ya. Setelah semua 20 telur ini saya bagi ke 5 kotak, masing-masing kotaknya mendapatkan 4 buah telur, Bu Guru. Iya, betul. Kemudian kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Kali 4. 5, Bu Guru. 4 dikali 5 kali 4. iya, 5 Iya. dikali 4. Nah, gini 5 ya. dikali 4. Berisi 4 telur. Lambang bilangannya 5 kali 4. Kali 4 kali 5. Iya. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 5 dikali 4, Bu Guru. Jadi jumlah semua telurnya ada 20. Ada 20, Bu. Iya, betul. Kasih tepuk tangan buat Mbak Wahidatun. Nah, sekarang yang B. Ada lagi yang mau maju ke depan?
Caya, Bu. Iya, silakan Mas Gede. Jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Jika telur di samping pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi Berapa, hayo? Ada? berapa tadi, Bu? 5 ya? Iya, betul. Ada Ya. 5 telur. Kasih tepuk tangan buat Mas Gede. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir Oh, telur. salah dong, Bu. Aduh, iya, Bu, ya. Oh iya, 5 betul ya, 5. Iya. Kaget saya, Bu. Jadi, jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Ya, Maka 25. kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Beni. 4 dikali 5 sama dengan maaf. 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Apakah sudah paham semua? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Ada, Bu. Tidak ada. Kalau sudah tidak ada berarti sudah paham semua ya. Sudah, Bu. Ya, Pak Gede Nah. dia sudah paham. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Tadi cerita tentang orang menyelamatkan harimau, Bu. Iya, betul. Petani, Bu. Cerita tentang petani, Bu. Belajar Iya, perkalian, betul. Bu. Perkalian, betul. Terus apa lagi? Pembagian, Bu. Pembagian. Apakah tadi Bagian. belajar pembagian? Tidak, Iya, Bu, yang taruh di telur Oh, itu, Bu. iya. Taruh di iya, kotak. pembagian. Iya, betul. Nah, dongeng simpulan dari pembelajaran hari ini, dongeng kisah petani dan anak harimau mengandung pesan moral atau kebaikan, yaitu kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan pula. Dalam mengidentifikasi dan menganalisis dongeng, kisah petani dan anak harimau dibutuhkan membaca dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Perkalian memiliki sifat komutatif. Contohnya tadi sudah kita kerjakan. 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2. Atau sama dengan 10. Kemudian, Ibu mempunyai soal evaluasi. Nanti yang bisa jawab, silakan angkat tangannya tinggi-tinggi ya. Sekarang coba dibaca terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu. Cari, Bu, atau dalam hati? Lalang pandai Dibaca dalam hati ya. Ya. Waduh, jangan dulu. Apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Belum, Bu. Tunggu sebentar, Ya. Bu. Iya, silakan dibaca terlebih dahulu. Sudah, Bu Guru. Sudah ya? Nah, sekarang pertanyaannya. Yang pertama. A. Siapakah ilalang yang ada dalam cerita Lalang, tersebut? Bu Guru. Saya, Bu Guru. Belalang. Coba Mbak Resti apa jawabannya? A. Lalang, Bu Guru. Belalang. Yang Coba A. kita klik ya, belalang. Yeay, jawabannya benar. Kemudian soal Saya duluan berikutnya. tadi, Bu Guru. Yang kedua. Apa pesan yang ada dalam dongeng tersebut? Saya Bu Guru. Angkat tangannya yang tinggi. Yang C. Saya Bu Ya, Guru. Mbak Septri, apa jawabannya? Yang C. Yang C, betul. Kita coba ya. Yeay.
Boleh, duluan aku dari Bu Hadatun. Kemudian soal nomor 3. Kapan ilalang tadi suka bernyanyi dan menari? Saya Bu Guru. Iya, Mbak Wahidatun. Kapan? Jawabannya B, saat hujan turun. Saat hujan turun. Ya, Betul semua Yeay, ya. hebat, Kak Pintar. Hadatun. Nah, Pintar. sekarang nomor 4. Coba yang lain. Kasih kesempatan yang lain. Coba yang lain. Nomor 4 ini jawabannya berapa? Ayo. Saya, Bu. Iya, Mbak Saya, Bu, Nari, saya, Bu, berapa? saya, Bu. Saya, Bu. Saya ya, Bu. Iya, Mbak Nari, berapa? Berarti 5 dikali 7, 35, Bu. 35. Coba kita cek Kalau jawabannya nggak ya. salah, Bu. Yeay, betul. Kemudian selanjutnya. Tadi Mbak Ayu ya, sudah angkat tangan Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Entah. Saya, Bu. Ya, Bentar. sekarang Sem- Mbak Ayu coba Heru dikerjakan ya. mampu membuat 9 kandang setiap minggu. Jika ia telah bekerja sebagai pembuat kandang burung selama 4 minggu, maka jumlah kandang burung yang telah dibuat Pak Heru, Pak Heru buat 9 kandang setiap minggu, 4 minggu. Berarti 9 dikali 4, 36 ya, Bu ya? 36. Coba kita Coba. cek jawabannya ya. Yeay, betul. Nah, sekarang soal terakhir. Nah, siapa lagi yang mau angkat tangannya? 4 kali 6. Ayo, siapa? Saya, Bu, saya. Saya, Iya, Bu. Mas Gede, silakan. Pak Dadang mempunyai peternakan sapi yang besar. Di sana terdapat 4 kandang berarti sapi. Jika setiap kandang terdapat 6 sapi, maka banyak sapi dalam berarti 4 kali 6 ya, Bu? 24, Iya, Bu. 24 ya? 24. Coba kita cek jawabannya ya. Yeay, betul. Oke, berarti hari ini kita sudah memahami materi yang Ibu ajarkan ya. Ya, Bu Guru. Ya, Bu. Iya. Kemudian apa yang sudah kita pelajari hari ini? Cerita Apa? Pak Tani, kebaikan dibalas kebaikan. Iya, kebaikan dibalas dengan kebaikan. Berarti Bagaimana? kejahatan dibalas dengan kejahatan, Kak, Bu? Iya, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Kalau Iya tuh, Bu. Nggak boleh. Kebaikan kalau aja. kamu nakal, nanti ada yang nakal. Dede, nggak Iya, boleh gitu. betul. Nanti nggak ada yang mau temanan sama Tapi, kamu Bu, loh, Nggak Gede. boleh Kata berbuat Mama, jahat ya, Mas Kata Gede. Mama nanti kalau nggak ada ada temen yang temannya. mukul dibalas pukul, Bu. Kejahatan Kalau ada di temen Dede yang dibalas Nggak dengan boleh ya. kebaikan. Pak. Iya, Bu. Ini nggak Tapi kalau boleh, kita nggak dipukul, boleh. Bu, nanti dia mukul terus, Bu, kalau nggak dibalas. Nggak boleh kita dong. doain Nanti Ibu yang aja. kasih tahu biar nggak mukul lagi ya. Itu Harus Nabu tuh, doain Laila aja itu Nabu temen suka kita. ngolok-ngolok, Bu. Banyak Kita masalah. laporin Iya, dari iya. sini Kasih aja, tahu Bu. ya, Mbak Laila ya, biar nggak mukul-mukul ya. Iya, kita doain aja jadi anak yang baik. Betul. Bagaimana Karena perasaan kebaikan kalian tentang harus kegiatan dibalas pembelajaran hari kebaikan. ini? Kami senang sekali, Bu Guru. Senang. Ada yang merasa sedih enggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Ya, Bu. Saya tadi benar jawabnya. Kapan istirahat, Bu? Kegiatan apa yang paling kalian sukai? Main, Bu. membagi telur, Ngitung, Bu, ngitung, Bu. Main. Aku bener, Bu. Iya. Hitung ayam Saya di senang kandang. membagi telur, Bu. Iya, video cerita, Bu. Iya. Apa yang belum kalian pahami? Paham, Bu, semuanya. Sudah, Paham Bu. ya, pintar. Nah, anak-anak jangan lupa untuk pelajaran yang akan datang disiapkan di rumah ya. Buku-bukunya jangan sampai ketinggalan. Ya, Bu. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Silakan Mas Gede pimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, Bu Dia, maju atau duduk di tempat, Bu? Duduk di tempat saja, kita berdoa dalam hati ya. Ya,
Mari teman-teman, kita berdoa sebelum pulang. Mari berdoa. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Mas Gede. Nah, hati-hati ya kalau pulang. Ya, awas. Keluar dulu. Iya, jangan lari-lari. Bye-bye. Terima kasih, Baik, Bu. teman-teman. Oke, ini memang kok. Nah, sekian peer teaching dari saya, teman-teman. Mohon tanggapan dari Bu Pri dan Pak Prof. Banyak pohon cemara ini, Bu ya. Iya, banyak pohon cemara. Silakan Pak Prof, Ibu Pri memberikan tanggapan pada pre-teaching Ibu Dihayu. Pri dulu ya. Iya, Pak. Silakan Bu Pri. Dulu kapan? Oke. Terima kasih, Prof. Ibu Diah ya. Iya, Bu. Tadi sempat keluar saya karena mati lampu di tempat saya, makanya yang di HP di depan juga. Tapi ini sudah nyala kembali. Alhamdulillah. Bisa masuk ya, kadang-kadang nggak bisa masuk ke room lagi itu. Ibu Diah, tadi materinya tentang apa, Bu? Yang pertama, Dongeng, Ibu, sama perkalian. bahasa Indonesia dengan matematika ya. Iya. Tadi untuk indikatornya ingin dicapai di materi bahasa Indonesia apa? Ini, Bu, mengidentifikasi isi dongeng, menganalisis pesan dalam dongeng, sama mendemonstrasikan hasil analisis isi dongeng. Mendemonstrasikan hasil analisis dongeng. Berarti anak mendemokan ya? Iya, menceritakan kembali, Bu. Menceritakan kembali dengan mendemonstrasikan, kira-kira beda enggak? Mendemonstrasikan. Kalau mendemonstrasikan berarti anak harus mau bermain peran, memperankan ini. Oh, iya. Jadi ada memperagakan enggak? Nggak ada, Bu. Cuma menceritakan kembali. Nah, nanti berarti kalau gitu, kalau maksudnya menceritakan kembali, berarti di indikatornya juga menceritakan kembali gitu Oh ya. iya, baik, Bu. Kalau mendemonstrasikan berarti anak bermain peran, memerankan yang kisah petani tadi gitu. Harusnya di kelompok tadi, di masing-masing kelompok itu maksudnya ya. Kemudian di situ menemukan jawaban sudah ada, perkalian ini peserta didik dapat menunjukkan penyelesaian masalah terkait dengan sifat komutatif ya. Berarti di sana yang diminta bukan hasil kan, yang diminta adalah misalnya begini. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2, begitu bukan? Iya. Maksudnya, ya. Nah, Oke, nanti, gini, Bu. Nah. jadi itu berarti tagihan ke anak-anak bukan hasil, tapi diberikan contoh dulu bahwa ini kan gini ya, ini kan anak-anak dalam satu kotak itu ada berapa kotak? Kalau telurnya ada 20, maka anak ini kelas berapa sih, Bu Dia? Kelas 3, Ibu. Kelas 3, maka dia baru belajar pembagian, maka dia akan berpikir kalau langsung berapa isinya ya, nggak susah. Tapi tadi ada peserta didik siswa yang cerdas, Bu saya isi satu-satu dulu ya kotaknya. Iya, betul, iya. Nah benar itu. Jadi sampai habislah satu-satu dibagi, maka habis juga satu kotak dapat berapa? 4 nih, berarti gitu. Itu cara berpikir kelas 3, beda dengan kelas 6. Nah, jadi sebaiknya Ibu memberikan contoh dulu atau semacam penjelasan di awal. Anak-anak cara membagi yang mudah di awal ini kalian taruh dulu di tiap kotak tuh satu-satu sampai habis dulu ya, nanti kotaknya dapat berapa itu isinya. Nah gitu. Ini kebetulan aja siswanya udah pinter. Iya, betul. Pak Gede mungkin ini Bu, 5 Bu, udah bisa. Tapi kalau bagi kelas 3 mungkin agak susah di awal-awal ya maksud saya. Di awal-awal mungkin perlu seperti itu. Nah, kemudian titik-titiknya ini mungkin kalau bisa jangan titik-titik aja ya Bu Dia, tapi titik-titik kali titik-titik. Nah, gitu. Karena yang diminta tadi sifat komutatif kan? Ya, ini Bu yang bawah. Nah, nih, tapi di sampingnya itu kan seakan-akan dia tagihannya minta hasil nih. Misal iya betul ya. 4 kali 5 sama dengan 20. Tapi karena yang diminta sifat komutatif pertukaran tadi kan, maka di situ sebaiknya titik-titik kali ditambahin titik. di sini. Benar. Iya, gitu ya.
Dan tadi kayaknya Iya, Bu Dia Bu. belum sempat ngisi di sini ya. Harusnya tadi setelah anak-anak menjawab, Bu Dia isi di situ. Oh iya, Di Ibu, maaf, Ibu. videonya ini ya, kan tadi belum isi ya. Iya, Nah gitu. Nah terus ini tagihannya ini secara berkelompok atau individu? secara berkelompok, Ibu. Berkelompok ya kan? Berarti kalau gitu semua kelompok menyelesaikan semua kegiatan ini sampai selesai. Ada berapa soal Iya. semua Bu Dia? Ada dua. Ada 2 soal? Ya, satu Satu, A, B, C, terus? kemudian yang kedua A sama B. Nah, berarti semua 5 ya? Iya, Nah, 5 itu kan menjadi tagihan untuk setiap kelompok, begitu Iya. kan? Sebaiknya dijelaskan di awal dulu, anak-anak waktu membagi kelompok itu udah bagus banget. Ini ditayangkan nama ini, gitu ya, udah bagus itu. Mungkin Bu Dia sudah punya gambaran bahwa oh yang pinter dipakai ketua kelompoknya nih udah disebar, gitu ya, Iya. di 5 kelompok itu nama-namanya. Kemudian kurang penjelasan aja, diberikan penjelasan anak-anak ini bukan hanya 2 soal loh, 1 soal itu soal pertama ada 3, soal kedua ada 2 tagihan. Kalau iya, anggotanya 5, nanti ketua kelompok pembagi ya, masing-masing berarti supaya temannya dapat 1 menjawab nih, supaya maksudnya situasi di kelompok itu kondusif, tidak lagi ribut, anak-anak ada yang tidak bekerja. Maka 1 poin misalnya 1A ya, 1B Resti, 1C Gede gitu ya. Nah, kemudian nanti di soal kedua, yang kedua itu 2A jaga, 2B mungkin bisa Lela gitu ya. Nah, gitu. Jadi Iya, semua baik, Bu. bekerja nanti menjawab soal itu supaya lebih cepat. Nah, nanti presentasi karena ini PBL, nanti presentasinya per kelompok saja ya, Bu. Iya. Iya ya, langsung Iya. jadi nanti dari kelompok contoh saja. Kelompok 1 misalnya yang ini begini-begini, yang ini begini-begini, jawabannya apa? Dia diminta menampilkan jawabannya, kemudian nanti Bu Dia mengoreksi gitu ya. Iya. Kemudian untuk di awal Bu Dia menanyakan kabar dan sebagainya itu mungkin tidak usah di PPT ya Bu ya, karena pada kenyataannya nanti pada saat Ibu mengajar tidak mungkin yang pertanyaan itu harus dibuat PPT, terlalu ribet, kebanyakan nanti guru kerjaannya. Iya. Jadi sampaikan secara spontan aja, saja, Iya. supaya kelihatan action gurunya seperti apa. Jadi Bapak Ibu tidak apa-apa, misalnya awal itu Ibu seperti mengajar aja, dilihatkan videonya Ibu mengajar berbicara seperti apa. Setelah berbicara menanyakan kabar dan sebagainya, baru PPT-nya ditayangkan ke materi-materi yang esensial ingin disampaikan, gitu ya. Termasuk tadi tujuan, mungkin Ibu Dia tidak perlu menampilkan tujuannya itu di PPT juga, itu hanya kita yang mengonsumsi kita. Namun Ibu bisa merangkum saja anak-anak kali ini. Tujuan Ibu menyampaikan pelajaran ini adalah untuk supaya kalian nanti bisa mencari ide pokok ceritanya, kedua bisa menganalisis, bisa mengambil pesan dan kesannya gitu ya. Jadi tanpa anak membaca peserta didik dapat bla, peserta didik dapat bla gitu, supaya terlihat di situ Ibu menguasai materinya gitu ya. Baik, Bu. Mungkin itu dari saya. Secara keseluruhan Bu Dia sudah runtut cara menyampaikan poin demi poin materi dari pembukaan, awal, inti dan penutup. Peserta didik juga aktif tadi ya. Ibu juga sama menyampaikan kepada peserta didik. Selamat buat Ibu Dia. Iya, terima kasih Bu Demikian, Pri. Prof. Ya, demikian Prof. Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan Pak Prof. Dari saya mungkin bicara teknis tadi ada mungkin gangguan ya. Iya, Prof. Videonya enggak gitu ya. Itu mungkin audionya yang mungkin ada gangguan ya. Kan ada cerita tadi ya. Iya. Kemudian yang kedua, jadi ada hampir aja ya, kena ditolong oleh aplikasi. Jadi dari penjelasan 5 kotak isinya 4, kemudian diubah menjadi 4 kotak isinya 5. Iya, Prof. Nervous, Prof. Untung adanya muridnya cerdas semua ya. Iya. Dibantu oleh muridnya tadi ya. Ya, jadi saya kira secara umum sudah lulus ya. Jadi, Terima kasih, Prof. selamat buat Ibu ya, Ayu.
lanjut ke teman yang lain, Pak Gede, mungkin ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Bu Pri. Saya izin stop share ya, Pak Gede. Oke, silakan Bu. Kita beri applause dulu yang meriah untuk Ibu Dihayu. Terima kasih, teman-teman.